contohnya saat juara 1 lomba esai bisa sampai 5 dan sebagainya. Bukan berarti membuang-buang waktu, betul? Iya benar. Jangan berorganisasinya mempeng tapi nggak ngerjain tugas kelompok kayak gitu. Tahu banget tuh Steffi, guys. Tahu gitu saya berteman sama Steffi. Saya udah berprestasi banyak, guys. And the walls kept tumbling down in the city. Agro FM, gokil. Selamat datang di Agro FM. Agro FM, Gokil. Oke, kembali lagi bersama aku Aurel dan teman aku Wawa. Di sini kita mau ngapain nih, Wak? Mau podcast mengundang siapa sih, Wak? Siapa sih, Rel? Jadi kita itu mau mengundang mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Pertanian, teman-teman. Kira-kira dia tuh siapa sih, Wak? Yang ku denger sih dia nggak cuma berprestasi di Fakultas Pertanian aja loh, teman-teman. Se-UB juga. Wow, berarti dia udah benar-benar sampai lingkup kampus ya. Iya. Tuh, mungkin kita langsung aja panggil, yaitu Stevia nih Yolanda. Hai, Stef. Hai, Stev. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi sedikit sibuk ya karena memang semester akhir. Oke, semester musim akhir. penelitian. Betul. Oke. Coba perkenalin dulu nih dari Oke. Stevinya dari lab mana dan dosen pembimbingnya siapa. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya terlebih dahulu karena teman-teman sudah berkenan mengundangku. Jadi perkenalkan, aku Steviani Yolanda dari Departemen Budidaya Pertanian dan untuk labnya aku di Fisiologi Tanaman. Nah, untuk dosen pembimbingnya sendiri Prof. Dawa Mahfur, seperti itu. Dengar-dengar kakaknya udah sempro nih. Aduh. Iya sih, tapi masih sedikit struggle dengan revisi-revisinya seperti itu. Berarti udah mulai penelitian dong? Belum. Oke, Kak. Jadi kan sebenarnya aku dengar ini kakak ini adalah mahasiswa berprestasi. Gimana sih, Kak, langkah awal gitu untuk tertarik dalam kegiatan lomba, terus juga PKM, bahkan sampai pendanaan kan ya, terus juga ajang prestasi yang lain maupun adanya kakak juga dapat beasiswa kan. Nah itu tuh gimana sih awal mula kakak tertarik dan apa motivasi utama untuk kakak melakukan hal tersebut? Oke, baik. Jadi berbicara tentang pencapaian, misal seperti ikut lomba dan sebagainya, itu sebenarnya sudah aku mulai dari SMP seperti itu. Nah, SMP itu sudah memiliki ketertarikan akan dunia kepenulisan, utamanya kepenulisan ilmiah. Nah, namun di SMP dan juga SMA itu merupakan rangkaianku untuk masih belajar di dunia itu. Nah, kemudian di perkuliahan baru dipertemukan dengan orang-orang yang sudah expert di bidang tersebut, utamanya dari Prisma. Nah, kemudian dari situ punya banyak relasi dan juga motivasinya tambah meningkat gitu, melihat mereka sangat berprestasi. Nah, kemudian selain hal tersebut sebenarnya ada kalau bisa dibilang dendam, tapi bukan dendam ya, dalam artian semangat yang lebih gitu loh, untuk pada akhirnya ingin memperbaiki diri atau self improvement, yaitu karena sebenarnya aku sendiri itu bukan sama seperti kalian mungkin jalur SNM atau SBM. Nah, aku bukan, bahwasanya aku itu dari jalur mandiri, dan itu cukup menjadi motivasi yang sangat besar untukku untuk pada akhirnya bisa gitu loh. Dalam artian walaupun dengan jalur mandiri itu aku ingin membuktikan bahwasanya bisa meraih hal-hal yang lain gitu. Nah, selain itu kan kalian tahu ya bahwasanya jalur mandiri kan we have to pay untuk uang pangkal dan sebagainya. Nah, itu juga memberi dorongan yang lebih untuk bagaimana caranya agar aku tuh bisa kayak financial independent, dalam artian membayar semuanya sendiri, dan itu yang membuatku
tertarik gitu, terdorong untuk pada akhirnya mendaftarkan beasiswa gitu. Oh, oke. Wow, keren Keren banget sih, banget Rel. ya. Terus dari hal tersebut gimana sih Kak biar konsisten gitu untuk selalu apa ya semangat lebih kayak gitu. Oke, the first thing first, yang paling utama adalah reasonnya, alasannya itu apa sih? Nah, alasan ini berarti kita harus punya strong way. Dalam artian hal utama apa yang mendasari kita agar bisa melakukan hal tersebut. Let's say misal seperti aku tadi, adanya ketertarikan yang pertama di dunia kepenulisan. Yang kedua, adanya kondisi yang kita sadar dengan kondisi tersebut dan menggunakan kondisi itu sebagai acuan kita untuk melangkah ke depan. Misal dari berbagai kegagalan-kegagalan, tapi itu sebenarnya tidak bisa disebut kegagalan ya, kayak upaya untuk belajar seperti itu yang bisa mendorong kita untuk melangkah lebih ke depannya. Nah, kemudian di sini tentu kita memerlukan sosok inspiratif ya, yang bisa membuat kita untuk keep up dengan apa yang kita lakukan di depan gitu. Nah, berbicara tentang sosok inspiratif, itu bisa datang dari mana saja. Dan yang paling penting, sosok inspiratif itu jadikan sebagai diri kita sendiri, baru orang tua dan misal keluarga lainnya atau teman-teman, kayak gitu sih. Oke, berarti itu tips and triknya. Dengerin Wah. tuh teman-teman yang tertarik dan pengen nih terjun ke dunia penulisan, pas banget nih sumber kita Kak Steviani. Nah, Kak, kalau misalkan dari kesulitan kakaknya sendiri nih di dunia penulisan dan lain-lain itu ada nggak sih Kak, misalnya kan kalau sebelum kita pastinya berprestasi kan pasti ada kegagalan tersendiri gitu ya Kak. Boleh nggak Kak ceritain gimana fase-fase tersebut kita? Oke, nah seperti yang aku bilang, karena perjalananku itu panjang ya, dari SMP, SMA dan juga perkuliahan. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana cara berdamai dengan banyak kegagalan nih, mulai dari SMP, SMA dan sebagainya. Tapi jangan anggap bahwasanya kegagalan itu adalah penghambat. Dalam artian kalian tidak berhasil di suatu hal, itu tuh kita tidak bisa menyebutnya gagal gitu, tapi upaya untuk belajar. Nah, coba kalau misal kita tidak berhasil, pasti kita akan belajar tentang apa saja yang perlu diperbaiki. Let's say tentang dunia lomba ya. Nah, ketika kita tidak menjadi juara di suatu perlombaan, kita akan belajar kurangnya apa di presentasi, atau mungkin public speaking kita yang kurang dan tidak bisa meyakinkan juri, atau tulisan kita yang masih gambling dan sebagainya seperti itu. Nah, itu harus kita pay attention atau kita perhatikan di sana. Nah, itu tadi merupakan rangkaian pembelajaran dari setiap kegagalan yang harus kita maknai lebih sebenarnya. Kemudian untuk next stepnya dari kegagalan tersebut kita bisa improve. Nah, improve di sini bisa dengan mentor-mentor, kemudian teman yang mana teman itu sesuai dengan goals. Nah, ini yang kadang diabaikan sama orang-orang ya kan. Teman itu kunci kita mencari teman ya. Boleh berteman dengan siapapun, namun lebih baik ditujukan untuk teman yang fokusnya itu sama, jadi enak gitu. Bisa misal sama-sama tertarik di dunia lomba atau di dunia keilmian dan sebagainya. Nah, selain kalian dapat teman untuk berproses, misal berprestasi, lomba dan sebagainya, kalian juga dapat teman untuk main. Jadi kayak satu orang Frekuensi. bisa banyak paketnya gitu loh. Gitu. Oh, berarti dari perjalanan Kak Stevi ini yang paling berpengaruh menurut kakak siapa? Mentor kah atau teman kah, atau misal emang ada dukungan dari keluarga atau dosen? Terus juga seberapa besar sih dukungan kampus itu dalam mendukung perjalanan kakak, maksudnya dalam mendukung PKM, perlombaan, beasiswa kayak gitu. Oke. Jadi kalau bilang siapa yang paling berpengaruh, jawabannya yang pertama adalah diri sendiri. Karena sama saja banyak
lingkungan kita yang mendukung kita untuk melakukan sesuatu tapi diri sendiri tidak ada niat dan tidak tergerak, itu sama saja. Jadi yang pertama-tama itu kita harus memfokuskan niat kita itu apa sih sebenarnya, di-clearkan dulu. Nah, ketika seseorang itu sudah mengenal jati dirinya, sudah tahu apa yang ingin diraih ke depannya, nah pasti akan mencari jalan-jalan itu. Nah, jalan-jalan itu bisa saja mentor, teman dan sebagainya yang aku sebutkan tadi. Nah, kalau berbicara selain diriku sendiri, orang yang paling berpengaruh itu tentunya adalah keluarga, Betul. orang tua. Ya, siapa sih anak yang tidak ingin membanggakan orang tua? Nah, itu orang tua itu merupakan source of our motivation yang sangat terbesar sebenarnya. Nah, kemudian jujur kalau dariku juga kakak, karena kakak juga terjun di dunia keilmiahan. Di Jepang ya Kak? Iya, kebetulan juga sama untuk interestnya itu sama, jadi bisa belajar bersama. Nah, kemudian kalau di FP sendiri itu organisasi. Nah, kalau misal dariku, organisasi yang cocok dengan tujuanku yaitu dunia keilmiahan, yaitu di Prisma. Nah, tapi teman-teman ketika memang tujuannya ingin concern di dunia agriculture dalam artian misal akademik, nah itu bisa kayak kalian join Himadata dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu gambaran orang yang sudah tahu niat dirinya itu seperti apa, sehingga kan kalian join di Himadata. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk fakultas itu sangat-sangat memfasilitasi. Karena apa? Karena ketika kita lomba keluar kota seperti itu, kita akan dibiayai dari fakultas gitu. Jadi mulai dari tiket untuk penginapan, kemudian kereta dan sebagainya itu di cover oleh fakultas. Nah, ini teman-teman juga kalau misal minat di dunia lomba itu bisa mengajukannya di kemahasiswaan. Tahu kan loket Iya, KMH itu? di lantai 2 GS. Nah, benar. Itu bisa dibuat proposalnya, dijelaskan apa lombanya, apa saja yang dibutuhkan, dana-dana apa saja, seperti itu. Nah, nanti bisa dibantu oleh pihak KMH. Nah, selain fakultas sendiri, universitas juga berperan di sini. Dalam artian yang paling familiar itu adalah Universitas Brawijaya itu sangat apresiasi orang-orang yang berprestasi. Wow. Jadi ketika nantinya teman-teman mendapatkan prestasi nih, misal juara 1 lomba esai nasional dan sebagainya, nanti akan diberi reward sama Universitas Brawijaya. Salah satu contohnya nih, misal Aurel dan Naswa satu tim lomba esai gitu, tingkatnya nasional di UGM misal, kemudian dapat juara 1. Nah, itu bisa dimasukkan di SIAM. Di SIAM itu ada kolom lapor prestasi. Nah, yang mana itu nanti akan cair beberapa bulan atau 1 tahun lah maksimal. Itu akan cair. Nah, kalau misal nominalnya itu bisa banyak teman-teman. Kalau misal contohnya juara 1 lomba esai bisa sampai 5 dan sebagainya. Wow, gitu. gede banget ya Wak, ternyata Nah, lumayan juga ya. Nah, ya itu merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Brawijaya agar kita lebih semangat berprestasi. Jadi selain dukungan dari diri sendiri, keluarga, teman, ternyata dari kampus maupun fakultas juga udah mendukung ya. Ya, sangat-sangat mendukung. Untuk mahasiswa berprestasi. Jadi buat teman-teman yang berprestasi jangan kayak sungkan gimana ya, Iya. nanti aku keluar kotanya, bener. terus gak ada biaya. Tenang teman-teman, di UB ini udah semua terfasilitasi kayak gitu. Terus gini Kak, dalam perjalanan kakak itu ada nggak sih dosen yang mendampingi kakak terus, kayak misal dia yang paling memotivasi gitu menurut kakak? Oke, sebenarnya kalau dosen itu banyak ya, karena memang pada dasarnya aku suka belajar gitu dengan dosen yang dimana memiliki keahliannya masing-masing. Tapi sejauh ini beberapa dosen yang pernah berkontribusi dalam perjalananku ini, terutama di dunia lomba, itu salah satunya Ibu Ana Setiana Karyawati. Itu beliau ketua departemen Ketua program studi. Ketua program studi agroekoteknologi. Ya, Oke, kemudian ada Pak Shibli. Pak Shibli. Oke, Pak Shibli dari HPT. HPT. Nah, kebetulan kemarin menjadi dosen pembimbingku di riset sawit, kemudian PKM juga.
Nah, kemudian ada Bu Nurrahmi yang sangat-sangat membantu, Ibu Wakil Dekan 3, kemudian Bu Retno juga, Bu Dwi Retno. Nah, itu dosen Jadi yang sangat banyak membantu. banget ya ternyata dosen-dosen yang bisa mendampingi anak-anaknya berprestasi kayak gitu. Benar, iya. Terus Ah, apalagi nih, Wak? sama Kita ini, mau ngulik-ngulik apa lagi nih? kan setiap perjalanan kan pasti ada kayak turning point-nya gitu ya Kak. Oke, Kalau ya. dari Kak Steph sendiri itu gimana sih Kak dari seluruh perjalanan itu? Oke. Kalau yang pertama tuh kita harus sadar dulu intinya. Sebelum melangkah itu kita harus tahu track apa yang nanti akan kita hadapi ke depan. Kalau misal berbicara tentang naik turun, itu di kehidupan pasti seperti Pasti itu ya ada kan. ya. Walaupun orang sudah di titik tertingginya itu pasti bisa turun, kemudian bisa naik lagi dan sebagainya. Dalam artian kan fluktuatif ya. Nah, kalau misal cara menghadapinya ya kita harus aware dulu bahwasanya ya ini nanti akan kita hadapi ke depannya. Agar apa? Agar ketika kita berada di titik itu, kita tidak merasa bahwasanya kita yang menderita sendiri nih. Kadang ada orang yang berpikiran Betul, seperti itu kan. betul. Iya. Atau yang berpikiran, oh kalau misal aku gagal di sini berarti Seterusnya aku gagal. Iya, seterusnya aku gagal. Nah, mindset seperti itu ya sebenarnya menghambat gitu. Nah, kemudian cara kita menyikapinya adalah ya tidak ada suatu hal yang bisa kita lakukan selain kita terus mencoba gitu. Walaupun kita gagal, kita tidak berhasil, kita harus lebih termotivasi untuk nantinya apply misal ke lomba atau ke beasiswa dan sebagainya. Nah, kalau misal dari aku sendiri ya banyak sekali teman-teman ini ya titik terendahnya, tapi ya emang nggak di expose aja di Instagram gitu. No one brandingan ya di Instagram tuh cuman personal branding guys. Nah, semua orang pasti mengalami titik terendahnya, tapi emang tidak dipublikasikan saja. Tapi banyakan dari kita melihat pencapaian orang lain sebagai comparison atau perbandingan bahwasanya, loh kok hidup dia enak juga ya, nggak ada titik terendahnya dan sebagainya. Sedangkan orang tersebut mengalaminya kayak gitu. Banyak kok, misal kalah lomba, pas daftar beasiswa Ditolak. beberapa kali juga nggak lolos sampai akhirnya lolos, kemudian gagal apply project penelitian, banyak kali-kaliku seperti itu. Bahkan academic burnout, pernah kan rasain kayak Pernah. "Loh, belajar banyak kok nggak paham ya," kayak Betul. gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebuah kegagalan itu tuh bukan berarti kita stuck di situ. Jadi Iya. buat motivasi ya kayak gitu. Benar sekali Aurel. Terus dalam pengalaman atau pencapaian kakak selama ini tuh apa sih yang paling berharga gitu? Yang setelah yang kakak udah melewati hal tersebut, terus bagaimana hal tersebut tuh mempengaruhi perjalanan kakak baik di akademik, karir maupun kehidupan? Oke, kalau misal berbicara tentang berharga, ini kita bisa meninjaunya dari hasil ataupun prosesnya ya kan. Nah, tapi berharga menurutku di sini bukan berarti ketika menjadi medalis, misal gold medal di suatu ajang internasional atau juara satu di lomba nasional, tapi berharga di sini adalah prosesnya gitu. Nah, jadi yang menurutku berharga adalah semua perjalanan lombaku yang aku ikuti bersama teman-teman yang pada awalnya itu memang belum memiliki pengalaman di dunia kepenulisan. Nah, itu yang membuat tantangan tersendiri untukku. Karena dari situ aku bisa sharing nih, bagaimana sih cara menulis, bagaimana cara presentasi yang bagus gitu. Nah, dari situ aku terharu gitu loh. Kalau misal lihat teman-teman yang kayak diajarin atau diarahkan itu, mereka langsung mengaplikasikannya, kemudian mereka ada perjalanan untuk improve yang awalnya belum tahu jadi tahu, bahkan bisa menang lomba. Nah, proses-proses seperti itulah yang dibersamai dengan orang-orang tersebut yang menurutku sangat berharga. Tapi kalau bicara tentang hasilnya yang bisa mempengaruhi di berbagai kesempatan lainnya, salah satunya ikut lomba. Karena gini, dari kita ikut lomba, kita kan punya track record ya. Nah, track record itu tertulis di CV. Nah, itu yang mendukung kita untuk pada nantinya bisa mendapatkan beasiswa ataupun keterima di magang. Dan misal proyek pendanaan biasanya kan dilihat dari CV juga seperti itu.
Oke, keren banget ya. Aku sampai kayak wow. Pengen kayak juga gitu. ya Rel. Iya, terus Kak Stevi ini dulu tuh waktu aku ikut PKM, dia ini loh yang memotivasi aku untuk ikut Masa? PKM. Demi apa, Bener. Rel? Dia juga yang ngerevisi PKM aku tahu. Jadi emang bener-bener dia udah berpengalamannya tuh udah sangat mendalam berbagai perlombaan gitu. Jadi buat teman-teman, Kak Stevi ini kan bener-bener kayak udah banyak pengalaman dan prestasi, dan beliau ini juga gak luput untuk sharing ilmunya ke teman-teman semuanya gitu. Dan satu lagi nih Kak, kan dari semua pencapaian Kak Stevi kan pasti ada aja nih step-step selanjutnya. Iya. Apa ada target yang lebih tinggi untuk Kak Stevi sendiri nih? Oke. Boleh di-spill kalau berkenan gitu. Oke, kalau bicara tentang target mungkin aku tidak bisa explain yang terlalu detail, tapi aku saat ini sedang menekuni suatu bidang di dunia akademik, dalam artian aku ada ini teman-teman kayak apa ya, refleksi diri. Menurutku sejauh ini aku ikut organisasi, aku ikut pendanaan, aku ikut lomba. Nah, aku belum bisa menemukan sebenarnya aku itu di mana gitu. Jadi semua aku ikuti untuk mencari jati diri itu. Jati diri. Nah, tapi di akhir semester ini, akhir perkuliahan kita ya. Terakhir. Oke, aku mencoba untuk lebih mencari way yang lebih strong lagi gitu. Dalam artian di sini aku ingin yaitu tadi mempelajari suatu bidang akademik, dan aku ingin terjun di situ dan harapannya bisa fokus di satu hal itu agar nantinya bisa menjadi expert. Karena ada quotes bahwasanya orang yang expert atau ahli di suatu bidangnya itu biasanya menekuni di bidang itu gitu. Betul. Nah, seperti itu. Oke, keren. Jadi kayak gimana ya? Kita sebagai semester akhir juga kayak aduh bingung, saya juga Ya kan? bingung Iya. perjalanan saya gimana. Tapi tolong arahannya ya, mungkin Kak Stevi ya nanti kalau saya Iya. bingung. Tapi ini senang kan kuliah di sini? Senang. Apalagi kita udah sekelas 3 semester Iya, loh. 3 semester teman-teman. Kita jadi Stevi ini ternyata waktu itu tuh dia orang pertama yang kenalan di Iya? ini kan ospek fakultas itu, poster. Oh iya di master. Kenapa dia lupa ya? Maaf, ingatan saya itu agak Iya, tapi dia orang pertama yang kita kenalan. Ingat gak kita sholat bareng? Iya, ingat kok, Nah, ingat. gitu Oh, guys. teman-temanku ini teman yang pertama banget Iya kayak kan? iya. Pertama banget tuh Stevi guys. Tahu gitu saya berteman sama Stevi. Saya udah berprestasi banyak guys. Oke. Oke, terus dari perjalanan kakak nih, pasti kan menurut kakak tuh seberapa penting sih buat mengambil langkah awal meskipun kecil, tapi seberapa penting sih menurut kakak? Oke, justru itu adalah titik baliknya. Karena kebanyakan orang sebenarnya punya strategi yang bagus, punya plan masa depan yang bagus, tapi gak semua orang bisa mengeksekusinya. Dalam artian misal nih udah planning 2025 nanti ingin apa, ada step-stepnya year by year gitu. Tapi tidak bisa kayak mengambil perubahan kecil seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita punya mimpi itu. Aduh. Kalau kita punya mimpi itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai main purpose atau pegangan kita yang awal. Misal nih, mimpi itu kita bicara tentang mimpi biasanya berhubungan dengan hal yang besar. Misal Aurel mimpinya pengen jadi dosen nih, misal ya, atau apa? Amin. Oke, dosen. Di dinas pertanian aja. Oke, misal di dinas pertanian. Jadi kepala dinas pertanian mungkin. Iya. Oke. Ibu ketua. Nah, kalau kalian sudah menemukan hal tersebut, Aurel sudah menemukan hal tersebut, itu merupakan hal yang besar kan, tapi harus kita break out dulu jadi step-step yang kecil. Kalau misal aku tanya untuk menjadi kepala dinas pertanian tadi butuh apa aja berarti butuh pengalaman yang banyak. Oke. Terus mungkin ke bidang pertaniannya lebih ditekanin ya. Belajar ya tentunya. Terus kemampuan public speaking Ya, seperti ini betul. ya kan, critical thinking. Ya. Nah, itu bisa di break out dulu. Oke. Nah, kemudian
setelah di breakout ini, di breakout lagi satu-satu. Let's say, misal tadi adalah pengalaman yang banyak. Pengalaman kan bisa dari organisasi, ya salah satunya join Himadata seperti ini. Betul. Kemudian bisa dari pelatih public speaking juga kan tadi. Iya. Nah, podcast seperti ini. Nah, hal-hal kecil itu yang sebenarnya nantinya bisa mendorong kita untuk menuju hal seperti itu. Jadi perlunya di breakout itu agar teman-teman itu bisa melakukan small step-nya. Betul. Gitu setiap hari, walaupun kecil itu akan nantinya terakumulasi teman-teman, ya kan? Nah, itu. Berarti langkah awal tuh nggak harus nentu buat akademik aja belajar. Ternyata public speaking juga ini ya apa Penting berpengaruh banget, gitu ya, iya. penting. Terus pengalaman buat kayak kerja tim itu juga berpengaruh. penting Apalagi kalau di akademik doang pasti kerja kelompok gak semuanya Iya, kerja kan. Kerja kelompok gitu. Kerja kelompok. Kerja mana yang kerja? Nah itu kan juga apa ya kurang gitu untuk Iya, melatih benar, soft benar. skill kita. Jadi teman-teman sebenarnya organisasi kepanitiaan itu tuh semua Iya. hal yang penting guys, bukan berarti membuang-buang waktu, betul? Iya, benar. Tapi harus balance Betul. Dalam artian kalau misal berorganisasi tapi jangan lupa akademiknya. Nah, gitu. Jangan berorganisasinya mempeng tapi nggak ngerjain tugas kelompok kayak Nah, gitu gitu. contohnya. Gitu. Kan kebanyakan orang juga ada yang kayak gitu, tapi kalian harus di Sadar organisasi diri. lah kalian tuh bisa belajar manage waktu Nah, gitu. benar Apalagi sekali. juga buat komunikasi sama orang, terus kerja dalam tim, terus berbagi proyeknya kayak gimana kayak Iya, gitu nah kan. Terus Terakhir nih Kak, terakhir serius. enggak, nanti aku ada yang terakhir. Oh, ada lagi yang Iya, terakhir iya. ya. Perasaan tadi Oh, tiga iya, iya. pertanyaan Iya, semuanya iya. udah terakhir Ternyata itu. banyak ini banyak pertanyaan berlebih kak. Oh, Oke. nggak jadi yang terakhir Iya nih. nggak Oh, jadi. nggak nggak Kak. jadi yang Aku masih terakhir ya. banyak ini nih Pilihan. pertanyaan di atas. Asik. Kalau dari Kak Steph sendiri nih Kak, pesan dan tips buat teman-teman yang masih ragu buat memulai perjalanan prestasi mereka itu gimana sih Kak? Boleh disampaikan? Oke. Kalau misal masih ragu, berarti kan ada rasa takut ya di sana. Nah, ketika suatu hal itu membuatmu takut, justru itu adalah hal yang nantinya besar gitu loh di depannya, yang justru hal itu menantang gitu. Kalau misal kamu nggak takut, berarti mimpimu kurang besar. Kayak kan Wow. ada ya kita Wow, iya. dengar Iya, kayak iya. gitu. Betul. Nah, benar, tapi semakin kalian takut justru semakin bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kalian overcome atau beradaptasi dengan rasa takut, rasa ragu dan sebagainya seperti itu. Nah, kuncinya itu gampang, mulai dari hal-hal kecil. Ya sekecil kamu join organisasi, daftar, itu kan merupakan sebuah keberanian. Pun kalau di kelas itu sekecil, misal ada dosen menjelaskan, kemudian teman-teman berpikir kritis dan ingin bertanya, ya udah nggak usah malu. Itu sebenarnya kecil banget loh, tapi kalau diakumulasikan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu akan menjadi hal besar gitu. Betul. Misal ini juga, kalau misal di kelas kan banyak chance kita untuk presentasi. Iya. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Bagaimana cara presentasi tanpa menggunakan skrip? Bagaimana kita belajar untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Nah, small step itu loh yang bikin nantinya tercapai gitu goalsnya. Oke. Keren banget. Tapi kak, dalam kan misal nih kita tuh adalah mahasiswa pertanian di mana banyak sekali laprak, Oke. laporan besar, Mm-mm. terus bahkan Sabtu Minggu kita aja Field gak trip. bisa buat ini istirahat kan, banyak juga field trip. Menurut kakak gimana sih cara membalance antara akademik ataupun misal lomba-lomba yang kakak ikutin? Apalagi lomba-lomba yang kakak ikutin tuh bukan hal lomba misal bikin esai aja, tapi ada juga yang riset kan. Iya. Seperti PKM yang dapat pendanaan juga kan. Nah gimana sih kak cara membalance waktunya gitu? Oke. Tadi sebelumnya sebenarnya sudah Aurel mention ya, bahwasanya kuncinya adalah manajemen waktu. Iya. Kelola emosi, kemudian bagaimana cara kita untuk mengcover semua hal tersebut. Misal nih kita berbicara tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu semua orang punya 24 jam kan pasti. Iya betul. Nah, tapi 24 jamnya ini akan dibagi-bagi untuk hal-hal yang berbeda. Nah, kalau aku caranya bikin to-do list harian. Kalian ada nggak bikin to-do list atau setiap hari itu
biar let it flow gitu? Ada sih sebenarnya, tapi kadang nggak ke checklist semua. Oke, nggak apa-apa, nggak ke Keburu checklist. mager gitu. Kalau nggak ke checklist nggak apa-apa, yang penting upaya kalian untuk menuliskan to-do list itu sudah perlu diapresiasi Betul. teman-teman gitu. Karena kalau untukku sendiri kita harus terjadwal. Misal ya di jam 11 sampai jam 12 podcastan sama kalian misal. Nah, kemudian aku tuh tahu nanti jam 13 sampai jam 2 aku ingin apa, bahkan sampai malam. Nah, itu tahu gitu. Jadi jangan biarkan hari-hari kalian tuh kayak let it flow aja loh, kayak oh hari ini mau main gitu, selesai main mau ngapain gitu. Karena hal yang paling penting itu kan waktu. Kalau misal orang Jepang bilang waktu adalah uang, time is money, bener kan? Betul. Nah kayak gitu. Karena misal kita sekarang nih lagi bingung untuk memanfaatkan waktu untuk apa dan sebagainya, hanya scrolling di Sosmed. HP, ya di sosmed dan sebagainya. Sedangkan ketika kita lihat anak-anak muda kita yang lain gitu, itu banyak yang sudah membangun bisnisnya, belajar tentang bagaimana cara kita mendapatkan input yang banyak dari bisnis dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu motivasi ya, bukan komparasi, bukan untuk membanding-bandingkan. Oke, gitu. Kemudian apa ya tadi? Oke. Udah. Time management. Oh, time management. Oke, kemudian kelola emosi. Oh, iya. Maksud kelola emosi itu seperti apa? Nah, kita kan punya energi yang terbatas nih. Betul. Kalau misal kita tahu energi kita itu akan terbuang ke hal yang mana, itu lebih baik dihindari. Misal nih, kalian tahu kalau misal scroll berita tentang artis atau tentang pemerintah itu bikin energi kalian habis, ya kurangi gitu. Karena energi itu bisa dialokasikan ke hal yang lain. Atau mungkin energi kalian habis misal ketemu si A, misal gitu. Itu ya dihindari gitu. Iya, biasanya main juga menguras energi sih. Nah, seperti itu, karena tidak semua orang kan mengajak kita berbicara dengan frekuensi yang sama. Betul. Karena seperti itu harus pintar-pintar memilih juga dengan siapa bertemu dan sebagainya. Nah, kemudian kelola emosi itu salah satunya juga mengendalikan amarah kita ya. Misal waktu kita di jalan, kemudian ada orang yang berkendara tapi kayak ibu-ibu misalnya lupa nyalain sen dan sebagainya, padahal mau belok. Nah, kita sebel, kayak kita marah-marah, bad moodnya sampai sore misal. Nah, energi kita kan terbuang di situ. Sia-sia. Jadi lebih tenang lagi. Kalau misal ada masalah-masalah kecil tuh nggak usah dijadikan masalah yang besar gitu. Oh ya udah, mungkin ibu-ibu tadi lupa lah atau apa gitu. Berarti harus berpositif thinking. Nah, itu kuncinya. guys. Karena tenang itu adalah kunci. Betul. Oke. Tenang adalah kunci. Jadi tenang ini kalau Kita tadi kesini perjalanan tenang banget, tenang. Sampai briefing di motor loh saya. Iya. Terus Lucu ya gini, Mbak ini. iya lucu ya. Terus gini Mbak, buat terkait time management ya, buat semester akhir nih saya juga pengen termotivasi dari Mbak Stevi, apalagi Mbak Stevi ini udah sempro gitu kan. Nah, gimana sih time managementnya gitu? Terus apa ya yang memotivasi kakak untuk melakukan apa ya? Kegiatan secara teratur dan konsisten gitu Nah, Kak. Oke. kan biasanya kalau semester akhir mengerjakan apapun selain skripsi gitu ya. itu adalah apa ya? Jargonnya. Moto hidup Moto semester hidup. akhir gitu. Nah, menurut kakak gimana sih tips and triknya gitu? Oke. Nah, itu tadi. Karena menurutku ya teman-teman semester akhir itu justru malah kita lebih free gak sih? Betul. Iya kan? Lebih banyak waktu luang. Iya, sebenarnya. itu kalau menurutku. Iya. Kalau menurut kalian? Iya. Iya kan? Nah, itu. Emang iya Rel? Iya, selain Himadata. Nah, itu. Jadi perlu di garis bawahi lagi yang menghambat misal mengerjakan skripsi itu hal-hal lain atau dari kalian sendiri yang nggak fokus itu. Jadi kalau misal kita sebagai mahasiswa akhir pahami betul bahwasanya kita akan lulus. Syarat untuk lulus adalah kita melakukan penelitiannya. Nah, ketika penelitian itu dijadikan suatu prioritas, ya pasti kita akan memberikan banyak waktu di situ. Jadi tergantung prioritas. Berarti kalau misal teman-teman denger
quotes tadi, bukan quotes, apa namanya, moto tadi, Moto tadi. mengerjakan apapun Selain selain tugas skripsi. selain tugas akhir, Iya. berarti prioritasnya bukan tugas akhir dong, seperti itu. Nah, jadi lebih dijadikan lagi prioritasnya itu apa, ditekankan lagi seperti itu. Oke, berarti itu tips and trick buat semester akhir. Dengerin Prioritas. Prioritas yang dengerin. pertama. Prioritas yang penting itu belajar, penelitian. Betul. Pun di semester-semester lainnya, misal semester 1, tergantung prioritas orang kan beda-beda, ada yang prioritasnya organisasi, ada yang lomba kayak gitu. Nah, kayak gitu. Berarti apa ya? Buat teman-teman mahasiswa itu tuh semua pasti ada prioritasnya masing-masing. Iya. Dan jangan juga melakukan aku Apa jadi itu? bingung, aku jadi Menitik bingung. beratkan maksudnya. Ah? Maksudnya jangan menitik beratkan ke Ya, satu hal aja betul. kan. Nah, kayak aku gitu. paham. Iya, Kita paham. telepati kita. Telepati komunikasinya. Oke, mungkin karena kita udah berbincang banyak nih, ada nggak sih closing statement buat mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian, Oke. apalagi anak-anak semester akhir gitu? Mm-mm. Ada nggak? Oke, motivasi? thank you. Berbicara tentang closing statement, berarti intinya untuk semuanya, baik dari semester 1 pun semester akhir, kenali apa sih yang menjadi tujuan atau targetnya, dan tolong ditetapkan skala prioritasnya seperti apa gitu. Nah, kemudian itu aja sih kalau misal tentang closing statement, bagaimana cara kita untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Sama ini nih Rel, aku punya salah satu quotes favoritku yang kalimatnya itu, the things about dreams is that they don't always come true the first time, but we have to try again and again. Nah, kamu nggak di akhir ada try again dan again, dalam artian mencoba lagi dan lagi. Nah, itu kunci dari kehidupan gitu, bahwasanya ya kita nggak akan selamanya di satu percobaan itu berhasil, pun kita bisa berhasil di percobaan ke puluhan Berikutnya. kita, bahkan ratusan kita, who knows gitu. Dan itu fakta yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi harus lebih pay attention atau perhatian dengan hal tersebut itu. Rel. Oke, keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong. Karena waktu kita juga udah lama banget, mungkin aku tutup aja. Oke. Jargon. Oh iya, bentar. Sebelumnya kita terima kasih Oh, dulu iya. buat Kak Stevi Terima udah kasih. datang di Agro FM ini. Terus pokoknya semangat terus buat Kak Stevi. Semoga pencapaian-pencapaian yang selanjutnya bisa tercapai dengan baik, Amin. sesuai dengan apa yang diharapkan. Kayak Aurel juga dan Naswa juga. Iya, makasih amin, banyak ya, amin. Stan. Terus mungkin sebelum berakhir kita jargon dulu. Apa nih jargonnya? Bravo Himadata, Oke. bravo Oke, kayak bravo, gitu ya. bravo gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Bravo Himadata. Bravo. Terima kasih teman-teman. Sampai Makasih, jumpa di Stan. Agro Oke. FM selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Agro FM selanjutnya. Itu. Aduh. Agro FM. Bentar.